Halo pemirsa Bangkit TV, kembali lagi bersama saya Alfia di konten Plesiran, sebuah tingkah lawatan oleh Bangkit TV. Di sudut kota Lasem Rembang tersimpan kisah yang mengikat masa lalu dan masa kini. Di balik pintu kayu berdebu ini, berdirilah rumah tua yang bukan hanya sekedar bangunan, tetapi saksi dan penjaga garis keturunan. Selamat datang di Lasem dan selamat menyusuri warisan Banjar Melati. Agar kita tahu dari mana cerita rumah Banjar Melati muncul, kita perlu menapak dulu nih ke panggung kota Lasem. Lasem yang kini bagian dari Kabupaten Rembang bukan sekedar kecamatan biasa. Ia semula dikenal sebagai kota bandar penting di pesisir utara Jawa. Dalam catatan kuno, Lasem tercatat dalam Piagam Singosari tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi sebagai Bre Lasem, sebuah wilayah istimewa di dalam jaringan Majapahit. Keberadaannya tak lepas dari jalur pelayaran dan perdagangan yang menjadi pintu masuk kapal-kapal dagang Nusantara dan mancanegara. Seiring waktu, Lasem tumbuh sebagai tempat persimpangan budaya Jawa, Tionghoa, dan pengaruh kolonial. Julukan Tiongkok kecil melekat karena keberadaan pemukiman Tionghoa sejak lama di Desa Soditan, Karangturi, Babagan, dan Gedong Mulyo. Inilah latar kota tempat rumah Banjar Melati itu berdiri. Kota kecil yang menyimpan jejak besar. Disinilah dua rumah tua berdiri berdampingan, nomor 46 dan 48. Keduanya menyimpan cerita panjang tentang leluhur, garis darah, dan perjuangan menjaga warisan. Untuk tempat ini merupakan peninggalan para leluhur yang terdahulu, yang mana hubungannya dengan cerita sejarah Lasem yang sudah terurai di buku CSL, yang mana rumah ini atau tempat ini merupakan bagian daripada Banjar Melati, yang mana dulu sebagai tempat singgah para leluhur, yaitu Eyang Santibadra beserta putra-putrinya, dan akhirnya dilanjut sampai ke anak turun, dan yang terakhir saya yang menempati, yang mana ini merupakan peninggalan dari orang tua. Semestinya untuk lokasi Taman Banjar Melati ini dari sebelah jembatan Kemendung sampai di Dukuh Semangu, Desa Karangturi, hanya yang masih ditempati keturunan yaitu tinggal di Jalan Jatirogo 46 dan 48, sehingga kami berusaha untuk melestarikan, sehingga pesan dari orang tua pun ini jangan sampai jatuh kepada orang lain selain keluarga atau kerandah, yang mana rumah yang ada di 46 ini merupakan rumah asli, yaitu dari Eyang Panji Karsono yang diturunkan pada putrinya, yaitu Bu Sehati. Terus untuk yang 48 ini yang sudah dibeli oleh orang tua saya. Jadi ini bukan merupakan warisan tapi sudah dibeli
sehingga sudah menjadi hak milik. Walaupun ibu ini juga merupakan putra daripada Mbah Kasmah. Mbah Kasmah ini putra dari Buyut Karsono. Hanya kebetulan untuk Putra Wayah semuanya sudah punya tempat sendiri-sendiri, sehingga ya nuwun sewu, dua rumah ini sempat terbengkalai dan kosong, dan saya yang menempati paling akhir di tahun 2000. Pada saat masa yang lalu ditempati yang guru Santi Badra beserta 10 putra-putrinya, yang mana bagian daripada Banjar Melati yaitu Jalan Jatirogo 4648 ini juga merupakan tempat kelahiran Eyang Santi Kusumo atau terkenal dengan Sunan Kalijogo. Walaupun Sunan Kalijogo banyak orang awam yang mengatakan itu putra dari Adipati Tuban. Nuwun sewu, hal ini sebetulnya Sunan Kalijogo ini bukan putra daripada Adipati Tuban, melainkan cucu daripada Adipati Tuban, yang mana Sunan Kalijogo dulunya punya nama kecil namanya Santi Kusumo, merupakan putra yang ke-10 dari Eyang Santi Badra, yang telah ditinggal ibunya meninggal dalam usia 2 tahun. Terus usia 19 tahun dia diajak kakaknya yang Santi Puspo menuju ke Tuban untuk berguru agama Rasul. Nuwun sewu, pada saat itu masih terkenal dengan agama Rasul, bukan agama Islam, tapi masih agama Rasul. Dan di sana dia akhirnya mendapat julukan Raden Mas Said. Setelah dari Tuban dia kembali ke Lasem, berguru dengan Sunan Bonang dan dengan orang tuanya Eyang Santi Badra. Dari cerita Mbah Bambang, kita menyadari rumah ini bukan hanya warisan arsitektur, tapi juga rumah kelahiran dan perjalanan spiritual tokoh besar yang berakar di Lasem. Jadi rumah ini adalah rumah bersejarah yang dimana sekarang bertepatan diuri-uri oleh Mbah Broto. Yang dimana Mbah Broto sekalipun memang kalau dikatakan secara terah keleluhuran nyambung sampai ke Eyang Santi Badra atau leluhur-leluhur Lasem sebelum Eyang Santi Badra sekalipun. Karena Mbah Broto itu turunnya dari Eyang Santi Puspa, anak pembarepnya, yang nanti turun sampai ke Raden Panji Margono, sampai juga nanti ke Raden Panji Karsono. Baru nanti ke Mbah Broto, yaitu cucu buyut dari Raden Panji Karsono. Dan juga keponakan dari Raden Panji Takrib Hadidarsana atau yang biasa dikenal dengan nama pena, yaitu Mbah Guru. Tak hanya rumah dan nama, Lasem juga mewariskan pusaka lambang kehormatan dan spiritualitas. Nah, ada juga beberapa hal yang saya mau coba untuk edukasikan kepada kalian. Ada sebilah pusaka keluarga saya, keluarga Chung atau marga Chung. Saya adalah pemegang keempat. Kalau dilihat atau didasari dari pemegang pertamanya adalah kakek buyut saya atau ayahnya kakek saya. Nah, ini adalah salah satu pusaka keluarga saya yang bisa juga dikatakan adalah pedang purnama atau pedang badra, yang dimana masih ada kaitannya dengan bumi Jawi ini atau ada kaitannya dengan tokoh-tokoh mulia di Lasem atau Rembang yang memiliki gelar badra. Nah, salah satu pencirinya adalah terdapatnya simbol. Nih, ada simbol bulan yang lebih condongnya menyerupai Trisula ya, yang berkaitan dengan Siwa, nggak bisa dipungkiri lah.
gitu, atau berkaitan dengan Badra. Simbolnya sekalipun juga depan belakang. Jadi udah nggak bisa ditiru lagi atau nggak bisa dipungkiri lagi. Ini salah satu pusaka keluarga yang berkaitan dengan pedang purnama atau pedang Badra. Pedang ini sekalipun juga sudah pernah dipertunjukkan ya, atau dimuliakan di sebuah acara kirap Eyang Santi Badra yang ada digelar di Lasem kemarin ini, di Satu Suroan. Dan juga di saat karnaval sekalipun pedang ini ikut diarak atau dibawa di saat karnavalnya tersebut. Sedangkan untuk tempat ini sebetulnya masih banyak peninggalan-peninggalan yang ada, tapi karena rumah kosong sehingga ya akhirnya kita selamatkan. Ada sebagian yang harus dibawa Eyang ke Bekasi karena saat ini yang ada di Bekasi yaitu pusaka leluhur berupa keris dan tombak. Terus untuk benda-benda yang lain seringkali kami juga menemukan beberapa benda pusaka di tempat ini. Di antaranya juga ada keris, mungkin juga ake, juga ada mahkota kecil. Ada pula juga kelindingan juga ya. Sedangkan untuk pusaka-pusaka yang ada di sini ini bukan pusaka yang lama dari leluhur terdahulu, tapi sudah peninggalan leluhur tapi tidak terlalu lama, sehingga saya tinggal melanjutkan. Karena yang paling sepuh hanya ada 2, yaitu tombak. Kalau tombak ini namanya saya agak lupa, tapi kalau yang keris itu keris Tejo Kusumo. Jadi untuk korelasi ataupun hubungannya dengan paten-paten ini memang nggak bisa dipungkiri, bisa dikatakan pedang Badra sudah kembali ke bumi Jawi atau sudah kembali ke tanah Badra. Jadi mungkin di kedepannya bisa untuk edukasi kepada kalian semua. Begitu banyaknya hal-hal mulia yang ada di Nusantara kita ini, yang memang tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan Lasem dan juga Rembang. Menjadi bab kawitan dan juga menjadi bab penutup. Lasem, pusaka, pancer, dan pemersatu. Bangkitlah Jawi-Jawi suci, Nanda Kasweta. Jaya, jaya, jaya. Makasih. Berjalan rahayu, Sobat Kinasi. Santi, santi, santi. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat, selamat, selamat. Di antara dinding tua dan pusaka yang tersisa, tersimpan tekad untuk mempersatukan keluarga besar Banjar Melati agar warisan ini tak tercerai. Maka untuk rumah 4648 kita berusaha untuk menjadi satu, karena nanti rencana kalau sudah bisa menjadi satu dan satu pemilik, ini kita mempunyai rencana untuk mendirikan suatu yayasan. Terus nanti rumah yang lama itu kita benahi terus sebagai pendopo, dan di bagian tepinya nanti kita buat kamar untuk mungkin kalau ada saudara-saudara yang ingin ngumpul gitu. Jadi kita ingin mempersatukan saudara-saudara yang mungkin saat ini banyak yang tidak tahu, karena setelah kejadian pemugaran makam ini keluarga kami baru terbongkar bahwasanya kita adalah keturunan yang tadinya banyak yang tidak tahu, walaupun dari keluarga sendiri sudah tahu tapi tidak berani muncul. Tapi setelah kita mugar makam baru akhirnya terekspos keluar, sehingga banyak orang-orang luar yang baru tahu bahwasanya kita masih cucu buyut daripada Raden Panji Karsono atau disebut
mudine Cina Jawa Saklasem. Rumah tua ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah doa yang berwujud bangunan. Kisah yang berwujud pusaka. Lasem telah lama menjadi pelabuhan ingatan dan Banjarmelati adalah dermaga yang menunggu untuk disapa kembali. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa menjaga warisan bukan tentang masa lalu, tetapi memilih untuk tetap terhubung. Saya Alfia, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV.